apakah hostnya kurang tampankah gitu, atau mungkin narasumbernya teman-teman juga bisa usulkan siapa narasumbernya. Boleh kontak Bang Budi atau kontak saya, Bang Suryadi atau Bang Dedi, karena kita 4 orang ini huruf belakangnya I semua gitu. Jadi silakan teman-teman yang sudah like, yang sudah subscribe, boleh komentar, boleh ngasih masukan dan ngasih saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Aplah 3 Sekawan. Sore hari ini kita punya sahabat, punya kawan. Beliau aktif di organisasi. Beliau juga seorang wirausahawan. Sukses mengembangkan usahanya terutama di bidang peternakan. Kita kemarin mengundang beberapa teman bidang politik udah, ya kan? Bidang akhirat udah. Sekarang kita undang teman kita di bidang peternakan. Nah, mari kita perkenalkan. Assalamualaikum, Bang Ridwan, sehat Bang? Izin Bang, nama saya Ridwan Ahmad Suryadi Bang. Oke. Saya tinggal di Ciputat Bang. Tinggal di Ciputat. Ya bisa. Dan sudah aktif berorganisasi juga sih, udah lama dari mulai berawal organisasi itu di BKPRMI Bang dulu. Wah dulu. BKPRMI, terus kenal beberapa senior di Ciputat, terus diajak gabung juga akhirnya sampai sekarang di KNPI Bang. Oke. Di KNPI, dan sekarang lagi aktif, saya lagi aktif di lagi usaha lah, kecil-kecilan lah. Bener apa usaha Kecil-kecilan aja sih sekarang lagi ngejalanin usaha peternakan, mungkin yang orang-orang itu yang saya tahu ya, yang dulu tuh terkesan ya kalau usaha ini tuh ya cuman orang-orang tua doang gitu. Ya. Awalnya sih sebelum lagi masih zaman kuliah tuh sambil berorganisasi tuh sempat di perikanan dulu Bang. Perikanan. Sempat di perikanan kan. Dulu lagi booming-boomingnya zaman ikan lele dulu tuh. Wah, tahun-tahun 2010-an tuh musim tuh lele sempat booming lagi ya, dari beberapa sistem kan, mulai ada lele ikan lele kolam terpal kan. Iya, betul. Jadi kan bahasanya sekarang bisnis itu atau usaha itu nggak mesti di lahan yang luas gitu. Betul. Kira-kira pembukaannya kan awalnya di situ gitu. Kan gitu ya Bang, prinsip usaha kan nggak mesti, kalau saya nih ya, saya pribadi usaha itu nggak semua mesti kita harus berdiri sendiri gitu loh Bang. Maksudnya kalau kita berdiri sendiri dengan modal seadanya ya nggak jalan juga gitu. Kalau saya ketika di situ ada teman rekan yang kita ajak ngobrol nih ya, kita ajak ngobrol nyambung dan mereka mempunyai fasilitas, kita ada modalnya, kita bantu dan kita kembangkan gitu. Bang, terkait itu tadi lupa. Awalmu asal ya. Iya. Asal gitu. Abang bisa di bisnis peternakan sekaligus pembesaran ya Bang? Ya, pembesaran, kemudian sekaligus bisnisnya di bidang pembesaran dan penjualan lah intinya di kambing dan sapi gitu. Kan kita juga pengen tahu nih, awalnya bagaimana sih gitu. Karena kan waktu zaman kuliah juga kan saya yakin abang sekolahnya bukan peternakan. Bukan kan? Gitu. Makanya kan ini udah keluar jalur gitu kan, dari ijazah dari pendidikan gitu kan. Betul. Kenapa jadi bisa seorang Bang Ridwan ini menjadi peternak gitu? Awal kalau kuliah kan memang gini sih Bang ya, kalau sekarang yang saya lihat ya, kita berini dulu sebentar. Kalau di awal nih saya lihatnya gini Bang, ya mau kita kuliah apa kalau ujung-ujungnya kebutuhan apa juga dikerjain. Kebutuhan biasanya kan gitu kan. Dan
kalau saya kan memang sudah dari dulu tuh selalu berpikir ya intinya gimana caranya kita nggak terlalu jadi membebani lah, baik orang tua, orang lain atau siapapun. Selagi kita masih bisa berdiri sendiri ya. Gitu. Nah, kalau di peternakan gini Bang, dulu tuh ceritanya tahun 2016 kalau nggak salah, lagi ada sedikit rezeki tuh saya. Nah, terus emang ada niatan kalau ada rezeki mau kurban awalnya. Mau kurban? Awalnya mau kurban saya. Kurban, terus bingung nih lah, logika sederhananya gini Bang, di Tangsel lahan yang masih ada kandang di mana dah, logika sederhananya awalnya dah kita, walaupun itu masih tahun di 2016 kalau nggak salah, awalnya tuh saya ingat betul itu, gimana caranya mau kurban. Nah, terus kan pada akhirnya kan kita selalu berpikir kalau kurban pasti ada lapak Bang pinggir jalan nanti, nah, kan gitu ya. Nah pada saat itu kebetulan saya tuh pengen, namanya kita ibadah kan pengennya yang terbaik. Ya, pasti. Awalnya kan itu. Awalnya kan kata mau cerita awalnya. Ya. Awalnya saya begitu Bang. Jadi di dekat daerah pasar Ciputat itu dulu ada namanya pasar kambing di Ciputat. Ya. Nah itu temen ibu tuh kalau nggak salah, temennya ibu deh kalau nggak salah, temen ibu atau bapak gitu saya lupa. Ngajuin beli aja nih di sini, coba. Di lapak gitu loh. Di lapak itu kata dia mah kandang ada terus kambingnya kan gitu. Nah kira itu masih hamin berapa ya, hamin 40 hari lah kalau nggak salah, 1 bulan bisa belum hari raya. Karena saya prinsipnya gini, kalau emang pandangan awam sih Bang, maksudnya kalau saya mau mikirnya kalau masih jauh-jauh hari siapa tahu hewannya dirawat gitu kan, apalagi di kandang. Saya pikir itu peternakan, nggak taunya ya mungkin ya dilalanya itu pasar kayaknya gitu. Jadi hewan yang terus berputar dan metode pemeliharaannya kurang maksimal. Dan pada saat itu kebetulan pas masuk hari H, ya nggak menghina, nggak mengucilkan, atau memang karena saya juga awam gitu ya. Ketika itu pas saya pilih di Hamin berapa, di pedagang itu awalnya itu kabarin, Bang hewannya sakit mau diganti nggak, awalnya gitu. Ya kita kan selalu berpikir positif, ya mungkin sakit kurang sehat dan itu bentuk tanggung jawab, oke kita ganti. Nah udah masuk hari H, saya begini berpikiran kok kurang puas ya kalau begini ya gitu loh Bang. Awalnya mungkin agak gede lah. Iya. Pas endingnya agak kecil lah ngurusin. Nah sedikit pandangan perspektif saya pada saat itu, dan memang banyak yang ngomong kalau beli hewan jauh-jauh hari, kalau udah diempanin. Nah awal itu saya tuh berpikiran oh gitu ya. Nah kebetulan ada kawan saya di Depok, ternyata dia lagi mulai merintis Bang. Teman, jadi temen dia lagi-lagi sih berawal kenal dari dia tuh dari dulu pas lagi saya belajar pembibitan ikan juga tuh dulu. Nah terus dia tiba-tiba geser juga tuh kambing tuh. Nah akhirnya setelah Idul Adha saya ketemu lagi sama dia, ngobrol lah, nyambung bahasanya. Ya lu tau kurban lu beli sama gua gini. Nah dia juga baru belajar di tahun yang sama kalau nggak salah. Kita sharing lah tuh gimana nih caranya memberikan fasilitas atau pelayanan kepuasan terhadap pelanggan yang ingin mau kurban. Nah tuh mulai dari Bang belajar Bang, dan ternyata memang setelah dipelajari namanya hewan, makhluk hidup itu namanya namanya fase adaptasi Bang. Fase adaptasi. Jadi sebenarnya awalnya kita sujudnya ke pedagang Bang. Iya. Pasti kan? Wajar dong, kita nggak mungkin sujud sama kambing. Iya, sujud pedagang kan. Udah laku udah dipanin deh. Gitu awalnya. Namanya pikiran kan. Pikiran jahat. Dari situ saya belajar tuh Bang. Sama temen sharing gimana caranya ini. Akhirnya ya udahlah. Sambil berjalan tuh sempat kepikiran juga. Dan temen juga udah mulai tuh
buka akikah gitu. Iwan jalan yuk akikah gitu. Udah yuk gitu. Dan apalagi udahlah gue jadi kayak reseller atau apalah gitu bahasanya lah kita gitu ya sharing. Dan akhirnya bangun ada kandang. Nah terus di awal tahun 2017 kebetulan emang lagi ada rezeki, kandang udah jadi, ada temen tuh orang Rengas, ternyata dia punya kambing. Nah itu dari situ tuh saya mulai tuh, coba kita berinvestasi kali ya, kalau nyara hewan dari jauh-jauh hari gimana sih, maksimal nggak, ukurannya gimana nggak, operasionalnya gimana, nah, pembesaran, penggemukan lah bahasanya, penggemukan. Kita pengen gimana caranya sebisa mungkin yang kurban beli hewan kita, beli yang kecil jadi gede gitu bang. Itu yang harus, itu mulanya itu sih. Puas deh ya. Alhamdulillah sih yang udah puas ya. Gila sih. Mungkin memang di tantangan kita di tahun-tahun masa pelajaran ya bang. Mungkin kita nggak tahu bang penyakit kambing kayak gitu. Iya, namanya mesti belajar kan. Belajar sapi kayak gimana, kambing mesti belajar bang. Itu tahun-tahun pertama. Ya alhamdulillah sih ya, seiring berjalannya waktu udah banyak beberapa program lah saya, jadi bahasanya gini ya, kalau pengen hasilnya maksimal, iya kalau misalkan ente bahasanya ente bang nih mau kurban nih, ya nggak ada salahnya kalau mau dijauh-jauh, cuma kan perspektif orang sekarang itu, maksudnya orang Indonesia lah umumnya aja masih jauh, saya bule. Tapi sih sekarang saya udah bukan namanya program tabungan kurban yang insya Allah misalkan itu hewannya nanti nih, hewannya itu sudah kita persiapkan minimal 6 bulan. 6 bulan sebelum hari Idul Adha. Dan jadi kita udah bisa ngasih uang untuk apa? Udah bisa. Jadi kalau sekarang malah ada juga yang udah ini sih bang, habis Idul Adha kemarin tuh udah dia masuk juga tabungan. Udah booking? Udah dia booking. Misalkan ada yang, jadi kita ada beberapa sistem bang, ada yang mulainya dari misalkan saya nih misalnya sistem ada misalkan ente mau hari-hari yang budget berapa, ada yang pengen ngalir aja Wan, ibu ada duit gue kasih udah. Jadi bahasanya kalau saya pun ada orang niat kurban ya saya juga nggak menagih tiap bulan bang nabung bang, enggak, saya juga maksudnya seadanya aja, fleksibel. Jadi ketika nanti di ujung tabungan gue udah berapa, ini ada 2 juta, nah tapi gue tinggal 1 juta ya, iya hewannya ada gitu bang. Jadi nanti ya pokoknya kita tapi kalau dia sudah memutuskan dan memastikan kapan, di harga berapa, tabungannya sudah sampai mana, terus hewannya mau dipilih, ya sudah kita siapkan juga. Misalkan hari habis Idul Fitri seminggu tuh, karena kan mungkin libur Idul Fitri dulu kita kan ada usaha Idul Fitri seminggu itu udah kita persilahkan untuk datang ke kandang milih. Itu program bagus juga. Jadi amin 6 bulan, orang udah dipersilakan untuk menabung. Kan memang ya namanya rezeki kan. Iya. Kan kebutuhan itu seperti bagus itu bang. Itu kalau di beberapa bahasa kasar kita di DKM di Kota Tangerang Selatan itu melaksanakan kegiatan tersebut, cakep tuh bang. Iya. Kan, jadi ibarat kata kita udah bisa nitipin anggaran ya walaupun 100.000 setiap bulan lebih, sampai ending di hari 1 bulan menjelang atau 2 bulan menjelang kita udah bisa beli hewan itu bahkan bisa. Iya bisa. Nah bahkan tadi kambing, sapi ya, kita terkait dengan usaha bang, ya usaha itu pasti kendala, suka dan dukanya itu pasti ada. Saya minta abang Rantari aja ada pengalaman dukanya ataupun pengalaman sukanya gitu. Di peternakan ya pengalaman sukanya, kita senang ketika kita bisa memberikan yang terbaik bang. Itu kesenangan dan kepuasan dari kita. Dan memang sudah beberapa tahun terakhir itu
kita menambahkan beberapa pelayanan bang, seperti misalkan pembeli hewan kurban kita kasih free biaya ongkir. bukan kalau ongkir perawatan itu udah umum lah, udah include lah. Nah, tapi ada beberapa program yang ya masih syarat tertentu sih, karena kan kalau semuanya saya yang megang kayaknya nggak mungkin. Itu berupa jasa sembelih bang. Oke. Jadi misalkan beli hewan di kita dengan beberapa persyaratan, nah itu kita kasih free biaya penyembelihan. Kalau free ongkir, free perawatan segala macam itu udah lumrah sih, udah hampir semua peternakan lah, Kalau jasa sembelih kan ada yang mungkin mereka ketika menjual itu nggak menghitung sampai jasa sembelih. Kalau kita sebisa mungkin memberikan pelayanan sampai ke ending lah gitu bahasanya. Jadi tanggung jawab kita ya sampai akhir lah. Karena kalau kita cuma sampai ngirim doang atau gimana kan ya. Kalau dukanya itu biasa bang, kalau namanya kita bisnis usaha lah, apalagi kalau makhluk hidup bang, dukanya ya ketika ada kematian atau hewan sakit. Terlebih 2021 3 tahun terakhir lah itu kan ada PMK bang. PMK apa? Penyakit mulut dan kuku. Penyakit. Ide usaha kadang-kadang berangkat dari yang awalnya kita pikir siapa sih yang nggak canda, konyol amat. Dan itu baru nyoba ya, akhirnya sekarang kan ada namanya Shopee Food, ada ada platform kayak gitulah gitu ya. Nah, sekarang saya lagi main di Kambing Food. Ya, jadi gini, berawal dari AKK, terus kita mikir gini, kalau AKK doang, kasihan nih buat operasional segala macem, kurang, karena kan omset AKK kan dengan dunia persaingan yang harganya ketat itu kan kita harus punya inovasi baru. Akhirnya ya kita buka semacam restoran lah gitu, kayak sate atau menjual menu andalan AKK kita lah, sate, gulai, tongseng. Nah, terus ini udah berjalan? Udah lagi jalan, udah mulai. Terus sekarang belum lama kita baru bikin ini bang, kepala dan kaki. Kepala dan kaki. Dan kemarin iseng nyoba tuh sama temen bikin live di platform. Kita bikin keranjang kuningnya segala macam, responnya bagus ternyata. Kan awalnya konyol bang, kepala kambing sama kaki siapa yang mau beli? Ternyata rame sekarang. Alhamdulillah bang, ternyata bagus gitu. Dan memang lagi kita mulai kembang, jadi kita mulai nyoba gini, jual utuh mentah, jual utuh ungkep, mending matang sekalian. Nah itu kita lagi godok dulu lah gitu. Dan berarti udah berjalan tuh ya, yang matang udah berjalan. Yang matang udah Pernah bawa mari bang. Iya, pengennya bawa bang, cuman kan kemarin tuh pas hari Sabtu udah mau nyiapin cancel kan. Ya nanti next time lah saya bawain. Nanti next time lah kita bawain buat dicicipi lah sama teman-teman di sini lah. Iyalah, biar nanti kita iklanin di sini. Gitu kan ada beberapa restoran itu udah banyak yang iklan tuh. Apa nanti bawa kemari? Siap. Pas dibuka ngebul gitu kan, tuh keren nih. Nanti iya, nanti saya siapin apa, mau pala sate, apa bebas gitu. Kita sekalian promo bang di sini. Siap. Podcast ini gitu kan, podcast yang memang didirikan sama teman-teman nih. Kan, ya sebenarnya kayak abang juga gitu kan. Iya. Kita bareng-bareng gitu, nggak mungkin sendiri gitu kan. Nah akhirnya kita podcast ini gitu kan, mau teman-teman punya produk mau promo di sini silakan gitu. Kita nggak pernah minta gitu, kita nggak pernah minta anggaran lah untuk teman-teman UMKM podcast ini silakan gitu. Tapi setelah teman-teman podcast di sini ya ditinggal tuh, ya minimal kan ditinggal tuh, kita dapat lauk ya kan. Pokoknya nanti lah ada lah. Boleh bang, nggak apa-apa bang, nanti abang bawa produk abang, mereknya apa gitu di sini podcast. Siap. Ya kan, kita buka gitu nanti biar ya namanya zaman sekarang kan bang. Bang iya sih. Gitu. Abang jangan sendiri datang kemari, bawa temen abang gitu kan, nanti mau seperti apa nih modelnya bisa cari sama operator saya mah jangan kan hari Jumat, hari kiamat setengah hari buka gitu. Closing statement lah buat teman-teman yang mungkin
hobi itu kan berbeda Bang ya. Terkadang di zaman sekarang itu zaman teknologi, mungkin ada teman-teman kita yang memang suka dengan peternakan, mau itu ikan cupang, mau itu ikan gapi gitu kan, mau itu kambing atau sapi gitu kan ya Abang gitu. Nah, minta closing statement dari Abang, motivasi lah. Intinya gini sih, kalau kita mau membangun sesuatu memang semua dari kecil, dan walaupun kecil tapi kita jangan berkecil hati Bang. Namanya kita membangun sesuatu tuh nggak ujug-ujug, misalkan kita selalu punya ekspektasi kalau gue buka usaha ini orang-orang ini ke kita kali ya, beli sama kita ya, enggak juga gitu. Dan itu malah harus jadi motivasi dan semangat. Apa sih kelebihan dari produk kita, kelebihan dari kita, apa yang bakal kita berikan ke mereka. Intinya semua harus dibangun dengan sesuka hati, dan kalau bisa iya, namanya usaha berawal dari hobi sih. Karena prinsipnya gini Bang, banyak pengusaha yang usahanya hancur sendiri ya karena mereka menggunakan uang-uang investor itu tidak pada tempatnya Bang. Ini tuh kalau saya pengalaman, penting bahasa kasarnya begini, dapat sedikit yang penting kita nggak punya urusan sama orang lain, usaha. Itu sih prinsip saya sih selama ini, itu sih Intinya jaga kepercayaan gitu. Kalau mau usaha baik dari investor dan lain-lain. Salam sehat, salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.